Oke, pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya kita nyiapin generasi mendatang buat dunia yang nanti bakal serba AI? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas jawaban keran dari Indonesia. Sebuah kurikulum baru yang revolusioner, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Jadi, gimana kita akan membedah topik besar ini? Gini, pertama, kita lihat dulu kenapa ini penting. Tantangan global yang bikin perubahan ini harus terjadi. Terus, kita fokus ke apa jawabannya, langkah tegas Indonesia, dan apa aja sih yang dipelajari. Dan terakhir, kita lihat hasilnya, gimana kurikulum ini bakal ngebentuk lulusan yang benar-benar siap buat masa depan. Yuk, kita mulai? Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Dunia kita ini lagi dibentuk ulang. Cepet banget. Sama teknologi kayak kecerdasan artifisial atau AI. Nah, ini nih pertanyaan krusial buat semua negara termasuk Indonesia. Udah siapkah sistem pendidikan kita? Udah bener-bener ngebekelin anak-anak kita dengan skill yang pas buat sukses di dunia yang serba AI nanti? Soalnya gini, ini bukan lagi sekedar tren, tapi udah jadi perlombaan digital global. Kita lihat negara kayak Singapura atau Tiongkok udah lari kenceng. Indonesia sadar banget, beradaptasi itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Biar kita nggak ketinggalan kereta. Terus, apa jawaban Indonesia buat tantangan ini? Nah, jawabannya adalah sebuah langkah yang berani banget. Dibikinlah mata pelajaran baru yang khusus. Namanya Coding dan Kecerdasan Artifisial, atau kita singkat aja KKA. Pertama, apa sih coding itu? Gampangnya gini deh, coding itu bahasa yang kita pakai buat ngobrol sama komputer, robot, atau HP kita. Kita kasih perintah ke mereka, mau disuruh ngapain. Terus, kecerdasan artifisial atau AI. Intinya, ini soal bikin mesin jadi pintar. Sepintar apa? Iya, sepintar manusia, bisa ngenalin suara, bikin keputusan, bahkan nemuin pola-pola yang kita sendiri nggak sadar. Anda mungkin mikir, loh, kan udah ada pelajaran informatika. Betul. Bedanya gini, anggap aja informatika itu ngajarin kita jadi pengguna teknologi yang cerdas. Nah, KKA ini level berikutnya, ngajarin kita jadi pencipta teknologinya. Jadi ini jalur khusus buat mereka yang mau bikin aplikasi, bikin solusi AI, bukan cuma sekedar pakai. Jadi, apa aja sih fondasi dari kurikulum baru yang keren ini? Percaya deh, ini lebih dari sekedar ngetik kode di depan komputer. Kurikulum ini tuh dibangun di atas 6 pilar utama. Tujuannya bukan cuma buat nyetak programmer jago, tapi buat ngebentuk warga digital yang cakep, yang bisa mikir kritis, yang paham etika, dan yang pastinya bisa bikin inovasi. Nah, ini nih jantungnya kurikulum KKA. Fokus utamanya bukan pada bahasa pemrograman A atau B, tapi pada cara berpikir. Namanya berpikir komputasional. Ini semacam resep buat mecahin masalah rumit dan bisa dipakai di mana aja, dari seni sampai bisnis. Dan ternyata, berpikir kayak komputer ini ada langkah-langkahnya yang jelas. Pertama, pecah dulu masalah besar jadi potongan-potongan kecil. Kedua, cari pola yang sama. Ketiga, buang info-info yang nggak penting. Dan terakhir, baru deh susun solusi langkah demi langkah. Ini kerangka berpikir yang kuat banget. Kerennya lagi, kurikulum ini bikin konsep yang tadinya abstrak dan rumit jadi gampang banget dipahami. Contohnya, buat jelasin konsep operator modulo yang kedengarannya seram, mereka cuma pakai analogi jam dinding. Simple kan? Tapi ngena banget. Oke, ini bagian yang seru. Kurikulum ini bukan cuma ngajarin soal AI, tapi ngajarin gimana caranya kita kerja bareng AI. Nah, kuncinya adalah kita harus paham kalau hubungan manusia sama AI itu macam-macam bentuknya. Kerangka ini ngejelasin dengan gampang, mulai dari AI yang cuma jadi alat bantu di belakang layar, sampai AI yang bisa jadi partner kreatif kita. Coba deh bayangin di dunia desain. Siswa bakal belajar gimana AI bisa ngelempar ribuan ide desain dalam hitungan detik. Tugas senimannya? Milih, nyempurnain, dan ngasih sentuhan akhir yang manusiawi. Atau di dunia riset, siswa bakal lihat sendiri gimana AI bisa ngebaca setumpuk data raksasa buat nemuin pola-pola aneh yang mungkin gak akan pernah kita temuin dengan mata telanjang. Bahkan pas lagi ngoding pun, AI sekarang bisa jadi asisten pribadi atau copilot. Siswa akan belajar pakai alat yang bisa ngasih saran kode, nemuin error, dan bikin proses bikin software jadi jauh lebih cepat. Luar biasa kan? Oke, jadi ujung-ujungnya apa sih hasilnya? Kurikulum ini adalah jawaban langsung buat pasar kerja yang lagi berubah total. Kenapa semua ini penting banget? Ada laporan namanya Future of Jobs dari World Economic Forum. Laporan itu nunjukin gambaran yang jelas banget.
skill yang dibutuhin buat sukses di masa depan itu lagi bergeser secara besar-besaran. Coba kita lihat datanya deh. Jelas banget, profesi apa yang tumbuhnya paling cepat, semuanya muter-muter di AI, machine learning, sama analisis data. Ini kan persis seperti apa yang jadi inti dari kurikulum KKA. Tapi, ada sisi lain dari koin ini. Waktu pekerjaan berbasis AI meroket, banyak banget kerjaan rutin dan administratif yang justru diprediksi bakal hilang, tergantikan sama otomatisasi. Ini realita yang harus kita siap hadapi. Pada akhirnya, dengan nyiapin siswa buat realita baru ini, Indonesia bukan cuma ngajarin satu mata pelajaran. Ini adalah investasi buat generasi inovator kita di masa depan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah AI bakal mengubah dunia, tapi bagaimana kita mau memanfaatkannya. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama.